Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita terus berusaha untuk menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Allah wajibkan kaum muslimin untuk mensyukuri setiap nikmat. Kemudian yang kedua, salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya, dan semoga salawat salam juga tercurahkan kepada semua umat Islam, semua umat beliau yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, sangat urgen secara umum kepada seluruh kaum muslimin di dalam menjalankan agamanya, secara khusus bagi para duat, bagi para dai, para pendidik, para orang tua, para pembina, sangat membutuhkan materi ini. Sebab materi yang akan kita bahas ini merupakan salah satu jembatan, salah satu pilar yang akan menjadikan seseorang itu bisa mencapai derajat tertinggi di dalam agama ini. Derajat tertinggi tersebut adalah istiqomah. Derajat tertinggi tersebut adalah istiqomah. Maka untuk bisa mencapai derajat tertinggi ini, orang harus memiliki satu sifat yang mulia ini, yakni as-sabr, sifat kesabaran. Makanya sesuai dengan materi kami beri judul Jalan Mendaki Menuju Kesabaran. Makna yang terkandung kita lihat, jalan mendaki itu merupakan sebuah gambaran bahwa jalan menuju sabar itu berat. Jalan mendaki itu menggambarkan sulitnya jalan tersebut. Jalan mendaki itu menggambarkan betapa beratnya beban yang harus dialami oleh orang-orang yang ingin menjalaninya dan melewati jalan tersebut.
tangga kesolian, tangga keimanan, derajat ketakwaan. Ini semuanya melalui jalan tersebut. Harus melalui pendakian-pendakian. Meningkatkan satu tingkat kepada tingkat yang berikutnya. Meningkatkan satu level ke level berikutnya. Dan itu tidak bisa kita dapatkan. Puncak ketinggian iman, puncak ketinggian takwa, puncak ketinggian ikhlas. Kecuali dengan jalan tersebut melalui jalan yang namanya as-sabr. Dan kita tahu pemirsa sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jalan menuju kesabaran ini berat. Karena harus banyak hal yang dilaluinya. Beban-beban di dalam jiwa, pikiran, membutuhkan perjuangan yang sulit, membutuhkan pengorbanan-pengorbanan, dan itu membutuhkan kelapangan hati, kecermatan, ketelitian, keuletan, dan itu yang menjadikan kemudian beban-beban itu berat. Oleh karenanya, untuk mengawali kajian kita pagi ini, mari kita simak salah satu hadis Nabi SAW, di mana Nabi menjelaskan tentang status yang namanya kesabaran itu. Dalam satu riwayat dari sahabat Abu Malik Al-Haris Ibnu Asim Al-Asy'ari radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, di mana Nabi SAW bersabda, ini saya potong hadisnya di tengah-tengah, as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyaun. Ini potongan hadis. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa as-salatu nurun, salat itu cahaya. Was-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti tentang kebenaran iman. Was-sabru diyaun, sedangkan kesabaran, sabar itu merupakan diya. Diya itu adalah sinar. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, kenapa Nabi menyebutkan as-sabru diya, sedangkan Nabi menyebutkan as-salatu nur, cahaya. Dia itu juga bisa cahaya, cuma di situ ada perbedaan. Kalau nur itu cahaya yang di dalamnya ada kesejukan, sedangkan dia itu adalah cahaya yang di dalamnya ada panas, makanya disebut sinar. Matahari bersinar, rembulan bercahaya. Apa bedanya sinar matahari dengan cahaya bulan? Bedanya adalah bahwa sinar matahari itu ada rasa panasnya, sedangkan cahaya bulan mengandung kesejukan. Sabar dikatakan dia, dikatakan sinar, sementara sinar tadi sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa sinar itu cahaya yang di dalamnya ada panas. Makanya kesabaran itu ada panas di dalam dada manusia. Coba ketika kita marah disuruh sabar. Ketika kita ingin mencaci, ketika kita ingin membalas ucapan, lalu orang mengatakan yang sabar. Menahan diri dari gejolak kemarin itu panas dan itu berat. Ini dikatakan dia itu di sini. Oleh karenanya, sebelum kita masuk pembahasan, mari kita lihat, kita mulai dari pembahasan yang pertama tentang makna as-sabr. Makna as-sabr. Dari sisi bahasa, as-sabr ini memiliki makna yang pertama al-habsu, menahan. Al-man'u, mencegah. Ini makna sabr. Ya, jadi as-sabr itu maknanya menurut bahasa, yang pertama bermakna menahan, yang kedua al-man'u, mencegah. Adapun dari sisi syariat adalah habsun nafas,
ala talatatin, atas 3 perkara. Ala talatatil umur. Ya. Jadi menahan jiwa, menahan nafsu dari 3 perkara. Ini sabar menurut syariat. Yang pertama adalah as-sabru ala taatillah. Yang pertama, sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini. Yang kedua, as-sabru an maharimillah. Yang kedua adalah sabar dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'allamah. Ya, yaitu sabar terhadap takdir Allah yang tidak disukai, yang tidak disenangi. Nah, inilah definisi sabar menurut syariat. Jadi apa sih yang dikatakan sabar itu? Sabar itu adalah mengendalikan jiwa. Sabar itu adalah mencegah keinginan-keinginan di dalam diri ini. Maka di situ dijelaskan ada 3 hal. Karena hidup manusia tidak lepas dari 3 hal ini. Dari taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, dan tentang menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita lihat penjelasan, dan ini kita nukil dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin, dan kita nukilkan dari kitab-kitab yang lain. Nah, yang pertama, yang dimaksud sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Apa maksudnya? Dan kenapa di dalam mentaati Allah itu kita butuh kesabaran? Karena biasanya secara umum orang itu kalau sudah mengatakan sabar itu berkaitan dengan emosi. Ya, berkaitan dengan marah, berkaitan dengan cobaan, berkaitan dengan fitnah, berkaitan dengan musibah. Orang secara umum menafsirkan sabar itu hanya putaran-putaran tersebut. Ternyata medan kesabaran dan modal kesabaran ini harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin. Dalam seluruh sisi kehidupannya. Dalam seluruh sisi kehidupannya. Ya. Kenapa ada syariat sabar ini? Karena manusia di dalam menjalani hidup itu tidak akan keluar dari 2 persoalan. Yang pertama, persoalan di mana manusia menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dia harus memiliki kesabaran di dalam mensikapi nikmat tersebut. Sebab ketika orang mendapat nikmat dari Allah taala, kemudian dia tidak imbangi dengan kesabaran, ya, dia tidak bekali dengan kesabaran, maka bisa kita lihat orang berfoya-foya dengan kenikmatannya, salah menggunakan kenikmatan, salah menyalurkan kenikmatan, maka terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam mensikapi pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia butuh kesabaran untuk mengendalikan kenikmatan-kenikmatan itu. Sebab kalau tidak bisa kita lihat, keinginan manusia itu tidak sedikit, hasrat manusia itu tidak sedikit. Kalau setiap kali dia dapat nikmat harus mencukupi seluruh yang dibutuhkan, saya nggak bisa bayangkan kerusakannya. Ya, nah ini kenapa kita membutuhkan kesabaran. Karena ketika orang mendapat nikmat, dia harus bersyukur, dia harus mengendalikan kenikmatan itu dengan kesabaran. Yang kedua, orang tidak akan terlepas dari musibah. Orang tidak akan terlepas dari musibah. Maka pada saat kena musibah jelas, manusia harus mengimbangi dirinya dengan kesabaran. Sebab kalau tidak, dia akan larut, dia akan terseret dengan musibahnya ini. Dan tenggelam di dalam kesedihannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita kupas satu persatu dari 3 macam kesabaran ini. Nanti di situ kita insya Allah akan banyak sekali mendapatkan faidah-faidah
nasihat-nasihat, bahkan mendapatkan cambuk-cambuk hati yang kita butuhkan untuk memperbaiki diri. Yang pertama, kenapa di dalam taat kepada Allah butuh kesabaran? Disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Utsaimin, an yusabbirul insan ala taatillah. Hendaknya seorang manusia itu bersabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam taat, di dalam melaksanakan perintah. Kenapa? Li'anna ta'ah, karena sesungguhnya ketaatan kepada Allah itu thaqilatu 'ala nafas. Saqilah, ketaatan itu merupakan beban berat di dalam jiwa ini. Jadi melaksanakan perintah itu ada beban berat di dalam jiwa. Ya. Tasabu, kemudian di dalam ketaatan itu ada kesulitan alal insan. Ada kesulitan-kesulitan di dalam melaksanakan perintah Allah. Ya, sakilatu 'alal badani. Beban berat bagi badan. Beban berat bagi badan. Bihaitsu yakunu ma'al insani syai'un minal ajzi wa ta'ab. Ya. Di mana manusia, di dalam diri manusia itu ada al-ajz, ada kelemahan. Lemahnya kemauan. Ya. Satu sisi orang dituntut oleh Allah untuk menjalankan perintah. Di sisi yang lain, di dalam jiwa manusia itu ada kelemahan-kelemahan. Di antaranya adalah lemahnya kemauan. Ada kelemahan di sana. Wa ta'ab, ada rasa capek di sana. Kan ini, coba sekarang kalau pemirsa sekalian atau kaum muslimin benar-benar ikut merasakan materi ini. Menghayati materi ini. Itu akan terasa di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada beban ini. Lah beban itulah yang kemudian ya, yang di dalam diri manusia juga ada sifat dasar al-ajz. Ini sifat lemah. Karena manusia diciptakan dalam kelemahan. Ya, lemahnya iradah, lemahnya kemauan. Al-ajz lemahnya semangat, lemahnya kemauan, lemahnya keinginan. Sehingga inilah yang kemudian ada kelemahan-kelemahan dari keinginan itu yang kemudian membuat orang itu gampang capek. Melakukan ini capek, melakukan itu capek. Karena kelemahan ini kemudian muncul sifat-sifat yang namanya bosan. Bosan. Coba dirasakan betul. Apa itu membaca Al-Quran? Apa itu tholabul ilm? Apa itu sholat? Ada masa-masa di situ. Ya. Ajaz itu menimbulkan sifat bosan. Ajaz itu menimbulkan sifat capek. Ajaz itu menimbulkan sifat malas. Ini ajaz. Ya, Masya Allah. Ya, baik itu beban berat dari aspek harta. Ada beban berat ketika kita mengeluarkan. Tidak selamanya kita ketika mengeluarkan harta kita untuk ibadah. Ya, tolong dicamkan baik-baik. Tidak selamanya. Tidak selamanya. Ketika kita mengeluarkan harta kita untuk ibadah. Apakah itu untuk infak? Apa itu untuk zakat, untuk haji, untuk berkurban, untuk sedekah dan yang lain. Tidak selamanya hati kita selalu lapang. Tidak selamanya. Ada kalanya waktu-waktu tertentu. Kondisi-kondisi tertentu capek kita ini. Sebentar ada dana yang harus dikeluarkan. Sebentar lagi ada lagi sumbangan yang harus kita sampaikan. Sebentar lagi dituntut untuk memberi bantuan. Sebentar lagi kita dituntut untuk bermacam-macam.
yang harus kita keluarkan, dan di situ tadi beban-beban itu keluar. Ada kebosanan, ada kecapean. Coba dirasakan yang benar. Ya, apalagi kalau kita ingin semakin luas wacana ladang kita di dalam bertahun bermuamalah. Dengan majelis sana kita punya hubungan, dengan majelis sana kita punya hubungan, dengan yayasan sana kita punya hubungan, dengan pondok sana kita punya hubungan. Lah di sini nanti akan bertumpuk-tumpuk persoalan yang kita hadapi, dan kemudian di situ ada kecapean-kecapean kita di dalam berbuat kebaikan. Maka disitulah kata Syekh Utsaimin, apa kata beliau? Al-muhim, tapi yang jelas, kata beliau. Yang jelas dan yang paling mendasar adalah an-ta'ah. Sesungguhnya ketaatan fiha, di dalam ketaatan itu syai'un minal masyaqqah, ada sesuatu yang membebani dalam jiwa manusia, alan nufus, di dalam pribadi-pribadi manusia, wal badan, dan juga beban-beban pada badan. Itu yang jelas, yang penting di sini kesimpulannya. Di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ketaatan itu ada sesuatu yang menjadi beban di dalam jiwa dan ada beban di dalam badan. Ya. Sehingga di situ ila ma'anah. Sehingga dengan adanya kondisi jiwa dan badan manusia yang seperti ini, maka membutuhkan kesabaran dan membutuhkan ketabahan. Masya Allah. Inilah yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Imran pada ayat ke-200. Ya. Surat 3 ayat 200, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman dipanggil oleh Allah. Orang-orang yang beriman diseru oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan sampaikan sesuatu kepada mereka. Ada 4 perintah di dalam ayat ini. Ya, ada 4 amanah dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Apa perintah yang pertama? Yang pertama, Allah perintahkan isbiru, bersabarlah kamu. Perintah yang kedua, wasabiru, dan kuatkan kesabaranmu. Ini menarik sekali kalimat ini. Bersabarlah dan kuatkan kesabaran yang kamu miliki tadi itu. Yang ketiga, warabitu. Warabitu. Dan bersiap siaga di perbatasan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila 4 hal ini sudah kita penuhi, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan. Agar kalian mendapatkan keberuntungan, dan agar kalian mendapatkan kebahagiaan. Mari kita simak 4 hal ini yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang pentingnya kesabaran di dalam taat kepada Allah Ta'ala. Allah perintahkan isbiru, sabarlah kamu. Sabar yang pertama di dalam ayat ini itu adalah as-sabru ala taatillah. Sabar di dalam mentaati Allah dalam segala hal. Perhatikan, dalam segala hal ketaatan. Tadi sudah disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Kita nukilkan dari fatwa beliau. Kenapa di dalam taat kok kita butuh kesabaran? Di dalam jiwa itu ada beban. Di dalam badan itu ada beban. Masya Allah ini. Sehingga di beban-beban inilah yang kemudian nanti melahirkan sifat lemah. Lemahnya kemauan, lemahnya keinginan, lemahnya hasrat, lemahnya tekad. Nah kalau sudah lemah, tekadnya lemah, kemauannya lemah,
Keinginannya lemah. Apa yang terjadi? Kemalasan muncul, kebosanan muncul, kejemuan muncul, capek muncul. Kalau sudah capek, apa buahnya? Keluh kesah. Makanya orang-orang sering pakai dalil, aku nek gak pegel, gak sambatan. Kan begitu. Kalau aku gak capek, gak akan sambatan. Kalau aku sambatan berarti sudah capek. Inilah jiwa manusia. Maka di situ fatahtaju ila sabr. Ila ma'ana. Manusia membutuhkan kesabaran dan membutuhkan ketabahan. Maka sabar yang pertama di dalam surat Ali Imran ayat 200 adalah sabar di dalam mentaati Allah. Yang hubungannya dengan dirinya sendiri. Yang ujiannya dari dalam dirinya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, wasobiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Apa maksudnya di sini? Kalau seseorang sudah bisa mengendalikan diri, sudah mampu mengendalikan diri, ini belum selesai urusan ketaatan kepada Allah. Belum tentu sukses. Kenapa? Karena nanti ada rintangan-rintangan dari orang-orang di sekitar kita. Ya. Makanya diperintahkan kalau kamu sudah bisa mencapai kesabaran pertama, kamu sudah kondisikan dirimu, kecapeanmu, keletihanmu, kebosananmu, sudah kamu mampu, kamu taklukkan. Ini belum selesai, ayol ikhwah. Apa? Wasobiru, kuatkan kesabaranmu. Kenapa kok kita dibutuhkan lagi kesabaran? Untuk menguatkan kesabaran, karena ada ujian-ujian dari luar dirimu. Ada rintangan-rintangan dari orang-orang di sekitarmu. Dan orang-orang itu adalah orang yang paling dekat dengan kalian. Ada pasangan hidup. Ujian dari istri, ujian dari suami, gangguan dari anak, gangguan dari orang tua, dan seterusnya. Masya Allah. Coba dirasakan ketika ibu-ibu yang sudah mulai menyadari akan wajibnya berislam dengan baik. Dia mulai rubah, pikirannya dirubah. Pola pikirnya dirubah, karakternya dirubah, kebiasaan-kebiasaannya dirubah, pakaiannya dirubah. Dan dia berat di situ. Ada malu, ada gengsi, ada bermacam-macam, ada nggak enak dengan lingkungan. Dikalahkan, dia mampu melakukannya. Sukses. Apa selesai? Belum. Perubahan-perubahan yang dia lakukan itu bukan untuk hanya dirinya sendiri, tapi orang-orang di sekitarnya pun akan merasakan perubahan itu. Ada yang menerima perubahan itu dengan baik, ada yang bersyukur dengan perubahan, tapi tidak sedikit orang-orang yang berubah itu dimusuhi oleh orang-orang di sekitarnya. Ya Allah, kenapa kamu sekarang kok berpakaian seperti ini? Kenapa kamu sekarang kok berpenampilan demikian? Ini ucapan-ucapan yang akan diterima orang yang ingin taat kepada Allah. Orang yang akan ingin melaksanakan sunnah Nabi SAW. Tetapi juga ada pula yang alhamdulillah kamu sudah berubah. Alhamdulillah kamu sudah hijrah. Alhamdulillah kamu sudah sadar. Sambutan-sambutan ini kita rasakan. Begitu juga sambutan-sambutan berupa penolakan-penolakan. Kita pun akan merasakannya. Nah disitulah kemudian kita dibutuhkan as-sabiru. Sabiru. Ya, isbiru was-sabiru. Bersabar kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Ini. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita simak kisah-kisah para nabi. Kisah-kisah para nabi. Pertama kita nukilkan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika beliau harus membawa istrinya, membawa anaknya, memisahkan dari keluarganya, dari masyarakatnya, dari kerabatnya, dan orang-orang yang sudah akrab dan sudah saling mencintai, dipisahkan. Dipisahkan. Dibawa pergi yang sangat jauh dari kehidupan manusia. Dari kelayaan, keramaian manusia. Berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Ya.
Dari bukit ke bukit sampai di tengah padang Sahara. Demi Allah, ayo ikhwan, Nabi Ibrahim merasakan beban itu sangat berat. Bagaimana tidak, dia akan diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membawa istrinya, membawa anak yang masih kecil. Masih kecil. Berjalan terus menusuri jalan yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan ternyata subhanallah, tempat tersebut jauh dari manusia. Jauh dari kerabat. Jauh dari utara, dari barat, dari segala arah. Jauh. Sehingga mata memandang dari segala arah itu yang dipandang adalah pemandangan dari padang pasir yang meluas. Bukit-bukit yang terjal. Ini beban berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sampai kemudian ditempatkan di tempat yang luar biasa. Tempat itu tidak ada fasilitas sama sekali. Perasaan seorang ayah. Perasaan seorang suami yang sangat mencintai istri. Mencintai seorang anak. Tapi apa boleh buat, ini perintah. Sehingga rasa beban berat itu ada, dirasakan. Getaran-getaran beban itu diukirkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Disampaikan, kan cuma masalahnya mengeluhnya Nabi Ibrahim bukan kepada manusia. Mengeluhnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengeluh, ingin menceritakan ini beban yang aku rasakan. Hal itu dinukilkan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku tinggalkan sebagian dari keturunanku ini di lembah ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman-tanamannya. Artinya apa? Tempat ini tandus, tempat ini gersang, tempat ini kering, tidak ada tanaman. Artinya tidak ada fasilitas yang diinginkan di sana. Beban. Dia sangat mencintai istri dan mencintai anaknya. Dengan bekal yang sangat terbatas. Dengan tempat tinggal ala kadarnya. Hal itu diungkapkan oleh beliau kepada Allah Ta'ala. Beban. Tetapi di sini ada hiburan yang menarik. Apa? Rabbana. Ya. Tempat tersebut walaupun kondisinya demikian, perhatikan ini, walaupun kondisinya demikian, jauh dari keramaian, jauh daripada hiruk pikuknya manusia, jauh daripada hiburan, bahkan jauh dari fasilitas hidup, tetapi inda baitikal muharram, tetapi tempat ini dekat dengan rumahmu yang dimuliakan. Nah, inilah menguatkan hati Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beban. Bagaimana tidak, ini perintah. Membutuhkan kesabaran. Dan membutuhkan ketabahan. Ini dialami oleh Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, begitu juga datang perintah setelahnya. Ketika Ismail sudah mulai menuju dewasa. Berpikir sudah mulai cemerlang. Berbicara sudah mulai fasih. Datang perintah Allah yang tidak kalah beratnya lagi. Dan itu tidak pernah datang setelahnya. Sebagai bentuk ujian pengabdian hamba kepada Allah Ta'ala. Kecuali beliau, Nabi Ibrahim, menerimanya. Yaitu perintah. Melalui wahyu, melalui mimpi beliau. Yakni untuk menyembelih putranya ini. Menyembelih, ayolah ikhwah. Menyembelih. Dengan tangannya. Apa ini Nabi Ibrahim menerima dengan senang hati? Tidak, beban. Makanya di dalam ketaatan itu ada beban. Ya Allah. Tapi ini ketaatan yang harus saya taati. Masya Allah. Ujian macam apa ini? Sabar yang macam apa yang dimiliki oleh beliau ini? Makanya beban yang beliau rasakan itu diutarakan oleh Allah, diabadikan oleh Allah. Untuk menunjukkan, walaupun beban itu dirasakan, tapi perintah tetap perintah yang harus dijalani.
Subhanallah. Akhirnya disampaikan kepada putranya dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 37 101. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Nabi Ismail sampai pada usia menuju dewasa, qala, berkata Nabi Ibrahim kepadanya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Ya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi. Ya. Nah, di dalam mimpiku ini aku harus menyembelihmu. Aku harus menyembelihmu. Jadi tidak serta-merta begitu datang perintah langsung dilaksanakan eksekusi, tidak. Merenung sampai memastikan betulkah ini perintah dari Allah. Masa perintah harus menyembelih? Subhanallah. Subhanallah. Ini pelajaran berharga bagi kita semua, ikhwah. Masa perintah harus menyembelih putra saya? Dipastikan betul bahwa mimpinya itu adalah benar. Setelah diyakini bahwa ini adalah kebenaran datang dari Allah, disampaikan kepada anaknya, inni ara fil manam anni adbahuk. Aku harus menyembelihmu, wahai anakku. Aku harus menyembelihmu. Tapi lihat, fandur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Ini menunjukkan beban, Pak. Ikhwah, beban. Makanya di dalam taat ada beban. Butuh kesabaran. Tapi bagaimana ini perintah, gitu loh. Masa ini anak saya? Enggak. Begitu yakin itu perintah, disampaikan kepada putranya. Fandur madza tara. Nah, menurut pendapatmu bagaimana, nak? Kalau menurut pendapatmu bagaimana? Subhanallah. Pembinaan dari sejak kecil yang sudah dialami oleh Nabi Ismail. Gemblengan-gemblengan tarbiyah pembentukan karakter dari awal sudah dimiliki oleh Nabi Ismail. Yang dia dapatkan dari ayahandanya itu. Begitu mendapatkan perintah yang sangat luar biasa ini, disambut dengan hati yang penuh kesiapan. Apa jawab Nabi Ismail? Jawab Nabi Ismail, beliau mengatakan ketika mendapatkan perintah tersebut, qala ya abati, wahai ayah, if'al ma tu'mar. Kalau memang itu benar-benar perintah dari Allah. Perhatikan kalimat ini. Kalau memang benar itu perintah dari Allah, laksanakan ayah. Satajiduni insya'allahi minas sabirin. Dan insya'allah engkau akan menemukanku, engkau akan mendapatiku sebagai anak-anak yang sabar. Minas sabirin, maaf. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Artinya apa? Aku dukung perintah tersebut. Laksanakan, aku siap membantumu, wahai ayah. Apa bukan suatu beban? Beban. Makanya bagi ibu-ibu yang ingin menyekolahkan anak, menitipkan anak mungkin di pondok pesantren, ada beban, harus berpisah. Bayangkan beban yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Dia tinggalkan anaknya di tempat yang tidak ada fasilitasnya. Subhanallah. Tapi bagaimanapun ini perintah. Kita diperintahkan untuk menyelamatkan anak-anak kita ini. Mungkin anakku tidak mendapatkan hiburan, tidak bisa bermain dengan leluasa, tapi dia selamat. Kenapa? Makanya dilihat, di situ dilihat, begitu beban itu dihilangkan, begitu beban itu disingkirkan, yang menghalanginya ini, maka dilihat hasilnya. Ada nggak darah Ismail yang keluar? Ada nggak tetesan dari Ismail yang menetes darahnya? Ada nggak kulit Ismail yang tergores di dalamnya? Tidak ada. Kenapa? Karena perintah Allah tidak ada yang merugikan hamba. Perintah Allah tidak ada yang merugikan hamba. Perintah itu pasti maslahat. Inilah yang diyakini oleh Nabi Ibrahim, dan ini yang diyakini oleh Nabi Ismail. Masya Allah. Ini contoh sabar di dalam mentaati, sabar di dalam ketaatan. Begitu juga
Barangkali bapak-bapak harus berbuat baik kepada istrinya yang mungkin belum dapat hidayah. Kewajiban seorang suami tetap berbuat baik kepada istrinya, tetap menyantuninya, tetap memberikan nafkah, mencukupinya secukup-cukupnya. Beban, iya, kenapa istriku tidak taat? Itu beban, tapi bagaimana? Ini perintah. Ini perintah. Bagaimana kita menerima perintah Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita disuruh berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ya, atau istri berbuat baik kepada suaminya di saat suami tidak berbuat baik kepada istri. Pertanyaan, ini perintah. Ada beban? Ya. Berat? Ya. Tapi ini perintah. Ini tolong dicamkan baik. Maka butuh kesabaran di dalam mentaati Allah. Karena di dalam ketaatan ada dua halangan. Jadi kesimpulannya, di dalam mentaati Allah ada dua ujian. Yang pertama, ujian itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Yang berupa kemalasan, berupa kebosanan, dan berupa macam-macam tadi. Yang kedua, ujian datang dari orang-orang di sekitar kita. Ya Masya Allah, ini. Tapi ini perintah. Ini perintah. Yang kedua adalah as-sabru ala maharimillah. Sabar di dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Nah, ternyata kesabaran itu dibutuhkan pada saat menghadapi larangan-larangan dari Allah. Nah, yang dimaksud sabar dari perkara yang Allah haramkan ini adalah apa? Bihaitsu yakunul insanu nafsahu amma haramallahu alaihi. Ya. Di mana seorang manusia dituntut untuk mengendalikan dirinya dari perkara-perkara yang Allah haramkan atas dirinya. Nah, ya, dituntut untuk bersabar, mengendalikan dirinya dari perkara-perkara yang Allah haramkan atas dirinya. Kenapa? Li'annan nafsa ammaratum bisu. Karena sesungguhnya jiwa manusia, nafsu itu selalu mendorong kepada hal-hal yang nggak benar. Nah, mendorong kepada hal-hal yang salah. Tad'u ila su', mengajak. Nafsu itu selalu mengajak ila su', kepada perkara-perkara yang buruk. Ya, sebagaimana disebutkan nanti di sana. Fayusabbiru, maka hendaklah bersabar al-insan, ya. Fayusabbirul insanu nafsah. Maka hendaklah seorang manusia itu menyabarkan dirinya, mengendalikan nafsunya, ya. Mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya, mengendalikan keinginan-keinginan buruknya itu. Contoh, dusta. Dusta. Dipaksa dirinya supaya nggak dusta. Yang mana kita lihat sekarang kedustaan, kebohongan itu menjadi karakter yang mendasar di masyarakat kita ini, di bangsa kita ini. Ya, jadi bohong itu fardu ain sekarang ini. Tidak jujur itu fardu ain di masyarakat kita ini. La haula wala quwata illa billah. Ya, al-ghasyu fil muamalah. Kemudian mengendalikan dari sifat curang di dalam muamalah. Kendalikan diri, jangan sampai bersikap curang. Jadi orang jual beli itu nih gak bojok nih kurang enak sekarang. Tidak merasakan kelezatan kalau nggak ada penipuan. Dalam segala hal. Wa akalu mala bil batil, memakan harta dengan cara yang batil. Memakan riba. Atau terlibat dalam hutang piutang masalah riba, kendalikan. Maka dibutuhkan kesabaran di sini. Atau selain dari semuanya itu. Perbuatan-perbuatan yang lain, zina, minum khamr. Ya, maka fayabahatul insanu nafsahu anha hatta la yaf'aluha. Maka manusia dituntut untuk mengendalikan dirinya
dituntut untuk mengekang nafsunya dari perbuatan tersebut hatta la yaf'alha, sampai akhirnya dia tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut. Maka di dalam menghadapi ini yahtaju aidan ila ma'ani, membutuhkan dia di dalam kesabaran dan ketabahan. Ya, insyaallah. Oleh karena itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah 12 ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Ya, makanya tolong pengendalian yang tidak baik ini luar, membutuhkan kesabaran yang berlipat-lipat. Makanya sahabat Ibnu Umar mengatakan bahwa kesabaran dari perkara yang Allah haramkan lebih berat daripada sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nafsu, keinginan. Makanya jalan-jalan yang maksiat itu dihiasi dengan sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu. Ya, disenangi oleh jiwa. Makanya tidak sedikit ya orang-orang yang kemudian mudah terjerumus di dalam keburukan. Kenapa? Karena yang buruk itu disenangi oleh hati. Cepat sekali orang melakukan yang dilarang itu, cepat sekali. Ya, cepat sekali. Kenapa? Karena sesuatu itu disenangi. Ada kesesuaiannya. Ada memiliki ruh yang sama. Maksiat itu memiliki daya tarik, sedangkan nafsu itu mendorong untuk menuju yang daya tarik tadi itu. Makanya di sini nanti ketika kita mengendalikan, seperti mungkin anak-anak yang sudah kena mabuk game satu misal, ini butuh kondisi, butuh penanganan yang sangat-sangat serius. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Masya Allah. Nah, disinilah yang kemudian di dalam masalah tersebut orang membutuhkan kesabaran dan ketabahan. Ketika orang tidak sabar, terjerumus dalam beberapa hal yang mengerikan. Coba kita lihat, kenapa ada orang terjebak sampai hutang piutang, ya, bukan puluhan juta, ratusan juta, bahkan mendekati miliar. Ternyata apa kita korek? Keinginan-keinginan yang tidak dikendalikan. Ya, melihat ada orang lain punya mobil, dia kalau orang Jawa itu kembrangseng. Ya, kembrangseng, sudah memeti dia, kepingin punya mobil, mampu enggak, butuh enggak, bener enggak, ini penting enggak. Orang enggak mikir, ketika melihat kebutuhan dia beli itu dengan cara apapun. Ini yang perlu dikendalikan dalam hal-hal yang tidak benar. Ya. Maka subhanallah ini butuh perjuangan di dalam menata perasaan dan jiwa. Yang terakhir adalah kesabaran di dalam menerima takdir Allah yang tidak kita sukai. Bihaitsu la talaimul insan, ya, di mana manusia itu tidak menyukai, ya, tidak menyukai sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ujian-ujian. Makanya nggak ada ceritanya orang senang pada ujian, kecuali orang-orang yang makrifah, seperti kelasnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, aku lebih suka sakit daripada sehat, aku lebih suka miskin daripada kaya, dan aku sangat mencintai kematian daripada kehidupan. Ada seorang sahabat sampai memiliki perkataan demikian. Karena memahami tentang makrifah, sudah paham dengan kehidupan, betul-betul paham dengan kehidupan ini. Tapi bagi manusia secara umum, ya, kita pemirsa semuanya, coba di antara kita, ya, mungkin asatid-asatid yang senang dengan musibah. Ya. Kalau ada ustadz mengatakan sabar-sabar, yang sabar dengan musibah, itu gampang. Buktinya apa? Ternyata ustadz pun belum teruji dengan kesabaran. Buktinya apa? Ada ketika dia mengajar ngaji, santrinya nggak taat sama dia. Bukankah ini ujian? Lantas segera berkata, udah sementara diliburkan aja ini. Masa santri-santri bangkang semuanya ini? Subhanallah, tanpa sadar. Maka di situ ya, perhatikan ayo ikhwah. Kesabaran dari takdir Allah ini meliputi semua makhluk. Semua makhluk.
Semua hamba, semua manusia. Bahkan Nabi SAW pun adalah manusia yang paling banyak musibahnya, cobaannya, ujiannya. Maka disebutkan oleh Syekh Utsaimin, fayubtalal insanu fi badani. Seseorang diuji oleh Allah dengan badannya. Mungkin sakit badannya ini. Diuji dengan sakit yang bermacam-macam sakit badan ini. Maka di situ dibutuhkan kesabaran dan ketabahan. Ini dari internal, ya, dari internal. Fi malihi, dari hartanya. Ya, mungkin kita diuji dari badan kita, penyakit. Ada yang kena kolesterol, ada yang kena diabetes, ada yang kena darah tinggi, ada yang kena lambung, ada yang kena tipes. Bermacam-macam ujian dalam badan kita ini. Lah di situ ketika tidak ada kesabaran, maka yang ada adalah kecapean, kemudian mengeluh. Dan kalau udah mengeluh dibiarkan, terjadi keputusasaan. Suudon kepada Allah Ta'ala. Masya Allah di sini. Kemudian diuji dengan hartanya, ekonominya. Apa dikurangi ekonominya oleh Allah? Dia tidak dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengalami kekurangan, kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesulitan-kesulitan hidup. Ini ujian dan ini membutuhkan kesabaran. Ketika tidak, maka terjadi jalan pintas yang dilalui. Bisa murtad, bisa jual agama, bisa jual harga diri. Ketika dihadapkan oleh bahkan tidak sedikit ayyuhal ikhwah, rumah tangga yang bagus, rumah tangga yang harus pecah gara-gara tidak tahan dengan ujian ini. Jadi ada kalanya istri itu diuji oleh Allah dengan suami yang akhlaknya nggak bagus, kuat. Ya, diuji akhlaknya suami yang nggak bagus, kuat, bertahan dia. Diuji dengan suami yang mungkin menikah lagi, tahan dia. Ternyata nggak tahannya diuji dengan kemiskinan, nggak tahan dia. Atau bahkan ketika diuji dengan kemiskinan dia kuat, dia setia kepada suaminya. Nggak tahan ketika diuji dengan suami yang mungkin berpoligami. Nggak tahan dia. Ujian pada harta. Fi ahlihi, diuji dengan keluarganya. Anak-anaknya, orang tuanya, pasangannya, dengan akhlak-akhlak yang tidak diinginkan. Itu ujian. Membutuhkan kesabaran dan ketabahan. Mujtami'ihi, dan masyarakat lingkungannya. Diuji dengan segala arah, dari segala sisi, al-muhim. Maka yang paling penting di sini adalah anwa'ul balaya katsirah, bahwasanya ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak sekali. Dan itu semuanya membutuhkan kesabaran. Ya. Fayusabil insan, maka hendaklah seorang manusia itu menyabarkan dirinya, mengendalikan nafsunya, amma yuharrimu alaihi, terhadap apa-apa yang Allah haramkan atasnya, min idharil jaza, dengan menampakkan keluh kesahnya. Nah, makanya berkeluh kesah itu tidak boleh. Berkeluh kesah itu apa ya? Sambatan aja itu. Sharing itu beda. Ya. Dia boleh menampakkan diri dengan seperti itu. Bilisan au bil qalbi. Baik keluh kesah itu dengan lisan atau dengan hati. Nah, inilah yang kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW di dalam surat 46 ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Hai Muhammad, bersabarlah kamu. Bersabarlah kamu. Ya, sebagaimana kesabaran oleh orang-orang yang diberi keteguhan oleh Allah. yakni para ulul azmi, dari mulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Hendaklah kamu sabar seperti mereka. Sabar terhadap apa? Sabar terhadap ujian-ujian yang Allah tidak sukai. Ujian-ujian di dalam dakwah. Nah, jadi para nabi, para rasul yang dahulu diuji dengan ujian-ujian seperti ini. Sesuatu yang nggak disukai. Ya, coba ibu-ibu seneng nggak? Seneng nggak kalau ngadakan pengajian kemudian nggak jalan? Ya, nggak jalan. Yang datang sedikit sekali. Ya. Tentu hati kita kok begini. Kenapa kok nggak tertarik orang dalam materi ini? Kok
kok gak tertarik dalam kajian yang kita adakan? Orang akan putus asa di sana. Akan putus asa. Ya, maka di situ dibutuhkan kesabaran ketika dakwah itu ditolak. Butuh kesabaran. Dakwah ditolak itu ujian. Takdir yang tidak baik. Dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia. Oleh karena itu, Luqman ketika memberikan nasihat kepada ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ini anaknya belum berjalan untuk melaksanakan dakwah, baru diberikan bekal. Hai anakku, tegakkan sholat, sampaikan amar ma'ruf dan sampaikan nahi mungkar. Terus setelahnya apa? Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas musibah yang engkau alami. Apa itu? Ditolaknya dakwah. Ditolaknya dakwah membutuhkan kesabaran. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa iyukadzibuka faqad kadzabat qablahum. Muhammad, kalau hari ini kamu didustakan oleh kaummu, ya. Kalau hari ini kamu didustakan oleh kaummu, faqad kadzabat qablahum qaumun Nuh wa 'ad wa Tsamud. Ya, nabi-nabi yang dahulu sebelummu semuanya didustakan oleh kaumnya. Nabi Nuh didustakan. Ya? Kemudian Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Lut, semuanya diuji oleh Allah dengan penolakan kaumnya terhadap dakwahnya. Maka membutuhkan kesabaran dalam masalah ini. Ya. Kemudian di antara gangguan-gangguan di dalam rintangan-rintangan di dalam dakwah adalah apa? Gangguan perkataan yang menyakitkan. Gangguan atau perkataan-perkataan dan sikap yang menyakitkan. Makanya kalau hari ini dakwah kita terus digerocok dengan fitnah, bersabarlah. Karena itulah jalannya para nabi, para rasul. Jadi kalau hari ini kita dibenci, dicurigai, dikasih label-label yang gak enak, ya, dikasih nama-nama, julukan-julukan yang mengerikan, itu semuanya tidak lain disebutkan Allah yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Siapapun pelakunya, tujuannya adalah supaya cahaya Allah ini padam, supaya firman-firman Allah padam. Makanya kalau kemudian orang mengatakan orang yang bahasa Arabnya fasih, orang yang hafal Quran, identik tanda-tanda radikal. Ini ngawur dan ini fitnah, dan dia teruji dengan ujian yang berat. Dia ingin memadamkan cahaya Al-Quran, supaya orang tidak mendekati Al-Quran, supaya orang anti bahasa Arab. Dan kita nggak usah terjebak dengan ucapan-ucapan seperti ini. Ya. Tidak usah kita terjebak dengan ucapan-ucapan semacam ini. Ini sudah berlalu. Nabi-nabi yang kita lihat, kita baca sini semuanya nggak ada mendapatkan julukan yang enak dari kaumnya. Nabi Nuh dikatakan kurang akal, tidak waras. Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Mursalin, Khatamul Anbiya, apa yang didapatkan? Tukang sihir, orang gila, orang gelandangan, pendusta, tukang tenun. Itu label-label yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Untuk apa itu mereka lakukan? Untuk liyutfi'u nurallahi biafwahihim, untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tidak pernah mengurusi yang demikian itu. Nabi tidak sibuk, karena tugas Nabi bukan ngurusi ciulat-ciutan seperti itu. Tugas Nabi menyampaikan risalah. Maka di sini dibutuhkan kesabaran. Ini kesabaran di dalam dakwah. Nah, sekarang gangguan-gangguan internal dalam diri kita ini. Ujian-ujian yang akan kita alami dari harta kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menegur kita semuanya. Wala nabluwannakum bisyai'in, dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat. Dan sungguh benar-benar kami akan memberikan ujian kepadamu. Sedikit rasa takut, kelaparan,
kurangnya harta, gangguan pada badanmu, pada jiwamu, tanaman-tanamanmu, ekonomimu, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu akhir ayat mengatakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah. Kemudian ayol ikhwah, kita lihat yang terakhir dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Al-Baqarah ayat 214. Allah menyindir kita semuanya. Allah menyindir kita semuanya. Bagi orang-orang yang merindukan surga, yang sangat berharap untuk menjadi penghuni surga, meraih derajat kenikmatan yang besar di sisi Allah di akhirat, al-jannah, maka perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya, apakah kamu menyangka? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga? Perhatikan ini. Apa kamu yakin dengan amalmu itu kamu masuk ke dalam surga? Dengan keimananmu, dengan amalmu, dengan perbuatanmu, kamu yakin dengan itu kamu masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepadamu ujian-ujian yang telah Allah berikan kepada orang-orang seperti yang terdahulu. Kamu belum dapatkan ujian yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang terdahulu. Massathumul ba'sa. Mereka ditimpa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ditimpa kemelaratan. Dengan kemelaratannya mereka jarang makan, mereka kelaparan. Ada yang pingsan, ada yang mengganjal perutnya dengan batu, ada yang makan daun-daunan seperti Umar bin Khattab, pingsan seperti Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud yang mengganjal perutnya dengan batu. Kenapa? Diuji oleh Allah. Tapi mereka tetap sabar, tetap istiqomah. Taklim tidak pernah berhenti dari mereka. Ketaatan tidak pernah berhenti walaupun kondisinya demikian. Ya, Masya Allah. Kemudian apa? Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemelaratan, wad-dharra, dengan musibah-musibah pada tubuh mereka ini. Mereka sakit, penderitaan-penderitaan di dalam bertakwa kepada Allah. Diintimidasi, dicurigai, difitnah, diteror, disakiti, ditangkap, dilukai, disiksa, bahkan dibunuh. Itu tidak mengurangi ketaatan mereka. Inilah yang saya katakan jalan kesabaran itu, pendakian-pendakian itu betul butuh suatu beban yang berat. Ya, inilah yang dikatakan jalan mendaki menuju kesabaran. Ada sesuatu yang dikorbankan dari diri ini. Ada sesuatu yang harus kita kalahkan, menelan pahitnya kesabaran. Seperti tadi saya katakan, ini berat, tapi ini perintah. Ya, perintah. Nanti insya Allah dengan itu kita akan terhibur insya Allah. Saya dulu juga demikian ketika berpisah dengan anak-anak. Jauh ya, agak lumayan jauh. Berarti sebenarnya kalau dekat sekali ya sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan ulama-ulama dulu. Sampai berjalan 1 bulan. Menyusuri antar negara. Dan itu mereka lakukan dengan transportasi yang pas-pasan. Kita bisa lihat. Ya kita bisa lihat itu. Kenapa? Ini perintah. Ada sesuatu yang besar yang saya cari di sana. Apa itu keselamatan anak-anak kita? Baru mulai dingin pikiran ini. Kalau di rumah nangis, melihat biasanya ketemu, tidak ketemu. Melihat makanan kesukaannya menangis. Melihat pakaiannya menangis. Melihat kamarnya menangis. Kenapa anda berpisah? 1 hari, 2 hari, 3 hari. Akhirnya berlama-lama berpikir. Bagaimana Nabi Ibrahim berpisah dengan anaknya. Bahkan bukan untuk disekolahkan, dibunuh. Kenapa? Ini perintah. Tapi ternyata perintah Allah tidak ada yang merugikan sama sekali. Tidak ada yang merugikan. Makanya ketika diperintah untuk disembelih, tidak mungkin Allah mendoliminya. Tidak ada satupun tetesan darah dari Ismail. Dan tidak sedikit pun kulit beliau terluka. Tidak. Itu ujian. Itu hanya diuji oleh Allah Ta'ala.
Maka demikian pula ketika kita rumah tangga nanti, kita ditemukan oleh kekurangan-kekurangan dari pasangan kita. Kekurangan-kekurangan pasangan kita. Allah katakan, waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan. Aku jadikan sebagian kamu menjadi ujian sebagian yang lain. Ya, orang tua diuji dengan kekurangan anaknya. Mungkin anaknya kurang ini, wah nggak seperti anak orang, ya itu biasa sudah. Ini ujian bagi dirimu. Anak diuji dengan orang tuanya. Suami diuji dengan kekurangan istrinya. Istrinya diuji dengan kekurangan suaminya. Coba perhatikan ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Ya, itu terdapat di dalam surat Al-Furqan. Ya, kita bisa simak sedikit sebentar. Ya. Surat Al-Furqan, surat yang ke-25. Ya, pada ayat yang ke-20. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Aku jadikan sebagian menjadi ujian kepada sebagian yang lainnya. Ya, diuji tadi, kita diuji dengan murid, diuji dengan gurunya, mungkin dengan kerasnya, dengan budi pekerti yang tidak baik. Guru diuji dengan muridnya, mungkin tidak cerdas, mungkin dablek, mungkin tingkahnya banyak, dan berbagai macam ujian itu. Lihat kalimat berikutnya, atas birun. Maukah kamu bersabar? Wahai suami, maukah kamu bersabar dengan kekurangan istrimu? Wahai istri, maukah kamu bersabar dengan kekurangan suamimu? Wahai ibu, maka apakah kalian mau bersabar dengan kekurangan anak-anakmu? Wahai anak, maukah engkau bersabar dengan kekurangan orang tuamu? Atas birun, maukah kamu bersabar? Inilah tangga-tangga menuju kesabaran. Itu berat. Tangga-tangga menuju kesabaran, itu merupakan perjuangan yang harus dikorbankan dari dalam diri kita ini. Terus, pemirsa sekalian, yang terakhir sebagai penutup, apa yang kita dapatkan dengan semua penderitaan ini? Kalau kita merasa menderita dengan ujian ini, apa yang kita peroleh yang akan Allah berikan kepada kita dengan perjuangan, dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan capeknya kita. Kalau kesayang harus ditahan, penderitaannya harus disembunyikan, sakit yang tidak boleh nampak. Apa yang kita peroleh? Apa yang Allah berikan kepada kita? Piagam penghargaan yang Allah berikan kepada orang-orang seperti ini, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, ya, jejak dari orang-orang yang sabar. Kita lihat jejak dari orang-orang yang sabar, buah dari orang-orang yang sabar. Kita lihat hari ini sudah kita ditampakkan oleh Allah di muka bumi ini. Ya, bagaimana perjuangan mereka, keteladanan mereka, dan mereka mengenyampingkan semua itu. Mereka masuki alam-alam penderitaan itu. Mereka susuri jalan-jalan yang terjal, yang perih, yang kaki terkelupas, yang kulit tergores, yang darah mengalir, air mata menetes. Semua itu demi mencapai satu titik yang sangat tinggi, kesabaran. Insya Allah, buah kesabaran, penghargaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang sabar, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini pertemuan yang bisa kita sampaikan pada kajian kita pagi ini bersama dengan Majelis Taklim di Jalan Komering, Surabaya. Mudah-mudahan para pelaksana dari kajian ini dan para pemirsa semuanya senantiasa diberikan taufik hidayah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para penyeru, para teman-teman yang ikut nge-share dari kajian, sehingga teman-teman ikut merasakan nikmatnya ilmu, mendapatkan bagian amal soleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.